Secara umum pemimpin atau kepemimpinan itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi anggota dalam kelompoknya dalam rangka mencapai tujuan kelompok itu secara bersama. Tentu dengan beberapa kaidah-kaidah, dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan, dan dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar kalian rekan dan rekanit aku semua? Semoga kalian baik-baik saja dan terlindungi dari wabah COVID-19. Tetap jaga prokes, tetap di rumah, cuci tangan kalian pakai masker dan jangan ke kerumunan. Dengan saya Muhammad Yazid Rofiuddin di acara Ngopsai, Ngobrol Santai di channel Pelajar NU Tembelang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber saya yang begitu luar biasa, yang begitu menginspirasi saya atau kalian semua. Yakni Bapak Dr. Ander Hasanuddin Magister Manajemen Pendidikan. Dengan tema pembahasan pimpinan dari kacamata Pak Udin. Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat semuanya, anak-anakku semuanya, rekan-rekan kita. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kegiatan Bapak atau kesibukan Bapak sekarang, kalau boleh tahu? Hari-hari ini tugas sehari-hari ya mengajar. Oh, masih mengajar. Kebetulan amanah untuk mengelola lembaga pendidikan di Jombang, di SMK Negeri 3 Jombang, dan juga ada warisan dari keluarga di Yayasan Madinatul Ulum. Madinatul Ulum, Ledok, Mojokerapa, Tembelang, Jombang. Ya, di situ ada RA, MI, kemudian ada SMP dan juga ada SMA. Lengkap berarti Bapak ya di situ. Alhamdulillah dapat warisan yang harus kita tingkatkan kualitasnya juga untuk ngomong anak-anak. Gitu. Dalam obrolan kita, pembahasan kita itu sangat menarik Bapak. Apalagi di lapisan masyarakat, dari guru, dosen, pelajar, pengusaha, itu sangat pada intinya himpunan atau organisasi itu pasti membahas tentang kepemimpinan dan pemimpin kali. Kalau boleh tahu Bapak, secara umum arti kepemimpinan, pemimpin dan ketua itu apa sih kalau boleh tahu? Iya. Ada banyak literasi yang kita bisa baca, kita bisa pelajari, tetapi secara umum pemimpin atau kepemimpinan itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi anggota dalam kelompoknya dalam rangka mencapai tujuan kelompok itu secara bersama. Tentu dengan beberapa kaidah-kaidah, dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan, dan dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Iya, secara umum gitu. Jadi banyak pendapat, tetapi bisa kita simpulkan seperti itu. Baik. Iya. Bapak, kita pungkiri pengalaman Bapak di organisasi begitu luar biasa. Pernah menjadi ketua IPENU pada tahun 91, iya. ketua pengurus PC, ketua Tamfidia MWC tahun 2016 sampai 2021, kepala sekolah SMA Madu atau Madinatul Ulum, SMK Kudu, dan sekarang SMK 3 Jombang, Negeri 3 Jombang. Ini tugas yang paling penting dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang pemimpin itu apa Pak, kalau boleh tahu? Pada intinya kan ada beberapa tugas pokok dari pemimpin itu ya. Jadi
dia yang pertama ya harus memutuskan arah kebijakan organisasi itu. Tentu sesuai karakternya. Beda beberapa organisasi atau instansi atau lembaga. Kalau kita di NU itu kan ada apa istilahnya ya, penentu kebijakannya ada di Syuriah kalau NU gitu ya. Nah, Tanfidiyah kan pelaksana dan insya Allah itu akan menjadi perpaduan antara di Syuriah itu yang duduk adalah para ulama yang tentu dalam mengambil kebijakan itu tidak hanya faktor-faktor yang nampak lahir. Jadi di NU itu para pengambil kebijakan utama dari jajaran Syuriah itu tidak hanya faktor-faktor lahir yang kita bisa analisis secara nyata, tapi ada faktor X gitu ya istilahnya. Iya, yang lebih menentukan. Itu yang perumus kebijakan. Kemudian juga kalau sekarang era sekarang mungkin yang kedua lebih penting itu menjadi seorang komunikator gitu ya. Komunikator gitu. Ya antara jajaran pimpinan dan pimpinan maksudnya. Jadi kan dalam itu ada kolegial ya. Ada di situ ada ketua, mungkin ada beberapa wakil ketua. Nah, yang memando ini kan ketuanya untuk membagi tugas misalnya gitu. Ada sekretaris dan sebagainya, ada komunikasi yang baik. Yang kedua, antara pimpinan dengan anggota. Kita NU punya anggota sekian puluh juta. Maka itu harus ada komunikasi yang baik. Kawan-kawan atau rekan-rekan kita ya. Mohon maaf kalau di rekan-rekan kita itu kan ada kalau di tingkat Ancap gitu kan ada sekian ribu anggota. Nah itu ada komunikasi. Apalagi sekarang di era teknologi komunikasi sangat mudah. Iya. Nah, itu praktis tidak ada jarak katakanlah begitu ya. Tidak ada jarak, batas waktu, batas tempat nggak ada gitu. Sehingga kita rapat bisa tanpa kehadiran manusia. Jadi kita bisa rapat di dunia lain gitu, dunia maya gitu ya. Iya, iya. Jadi pertama menentukan arah kebijakan tujuan, kemudian mengkomunikasikan dengan baik kepada sesama pimpinan ya di organisasi itu, kemudian juga dengan anggota. Demi tujuan bersama gitu. Iya. Ini Bapak ya, di organisasi atau lembaga instansi itu kan tidak lepas dari permasalahan atau persoalan antar anggota gitu Pak. Itu yang paling sering kita untuk semisal saya menjadi ketua atau Bapak sekarang akan menjabat menjadi kepala sekolah, untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara gimana Bapak? Iya. Ya namanya organisasi kan juga sama atau ibarat ya, ibarat keluarga. Di organisasi itu ada beberapa person, ada beberapa orang atau manusia yang tentu beda pikiran gitu. Tentu beda pikiran. Makanya yang pertama kita ke situ arahnya apa? Kebijakan itu apa? Jadi manusia-manusia di situ yang menyesuaikan atau beradaptasi terhadap tujuan organisasi. Karena itu tugas pemimpin yang pertama tadi sebagai komunikator dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan, ya. Kemudian juga mengkomunikasikan yang baik, ya, dan juga supaya anggota itu merasa diorangkan, manusia gitu, dimanusiakan gitu ya, dimanusiakan. Karena bagaimanapun juga kita berprasangka positif. Semua kawan kita pasti punya potensi. Cuma kadang beliau sendiri belum tahu atau kita kawannya juga nggak tahu. Dia pasti punya potensi. Nah, perlu itu ada komunikasi yang baik supaya tidak terjadi masalah. Jadi ada netralisir gitu. Seperti itu. Berarti kita harus banyak-banyak komunikasi. Iya, komunikasi yang efektif gitu. Ya. Ini Pak, seorang pemimpin kan mempunyai karakter sendiri, cara memimpin sendiri kan Pak. Ada yang pemimpin otoriter, ada yang demokratik. Lah, Bapak yang saya ingin tahu, pemimpin yang otoriter itu gimana dan yang demokratis itu seperti apa gitu Pak? Itu yang paling. Ini faktor utama atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau otoriter itu pada intinya kan dia ya semacam kebijakannya top down. Pemimpin itu membuat kebijakan ini yang dilaksanakan. Nah, kebanyakan nanti anggotanya tinggal ngikutin aja gitu. Ya, top down ya. Kalau demokratis lebih mendengar aspirasi.
bottom up. Jadi mungkin beliau mempunyai tim untuk menyisir, untuk mengakomodir, ada enggak, atau ya pasti ada ya, ide-ide gagasan dari anggota, dari beberapa pengurus yang lain. Nah, kemudian dari ide-ide itu yang dipakai untuk menentukan dalam rangka melaksanakan atau membuat langkah-langkah sesuai arahan atau kebijakan dari tujuan organisasi itu. Jadi lebih mengakomodir anggota gitu kalau demokratis. Iya. Baik Bapak, ini kan untuk yang paling sedikit saya mau tanyakan Bapak. Kan sekarang banyak suatu elemen-elemen atau organisator yang memang radikal bahwa untuk menentukan sekarang seorang pemimpin untuk menentukan itu organisasi enggak tepat untuk saya, untuk itu kita tanamkan di kita, itu gimana Pak caranya? Ada beberapa indikator ya, ada beberapa indikator kalau boleh kita sampaikan. Jadi pasti organisasi itu akan secara jelas menyampaikan secara terbuka dan secara inklusif terhadap masyarakat. Ya. Itu kalau mereka tidak mengarah kepada hal-hal yang dipandang Mas sebagai atau rekan tadi sebagai arah radikal tadi. Jadi salah satu indikasinya itu pasti inklusif. Kalau mengarah ke ketidakwajaran, ada kejanggalan-kejanggalan, itu kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Jadi ada beberapa indikasinya seperti itu. Mereka melaksanakan di tempat A, begitu kurang sesuai, pindah lagi, dan merahasiakan sesuatu. Kalau kita kan enggak. NU jelas sudah, kantornya di sini, MBC di sini, ya sudah, siapapun boleh di sini, boleh berdiskusi, boleh tanya dan sebagainya. Tapi kalau itu kan pada umumnya akan membatasi. Membatasi yang boleh ikut saya adalah ABCD dengan syarat tertentu gini gitu. Ya, jadi ada keterbatasan. Walaupun mereka memilih itu tentu. Jadi pengalaman-pengalaman mengajarkan kita untuk ya berhati-hati dan waspada. Jadi kalau ada organisasi yang sifatnya itu ada kejanggalan-kejanggalan, kita harus analisis dulu kemana arahnya, ya, kemana arahnya. Kalau sudah jelas dan mereka secara terbuka menyampaikan ke masyarakat, nah tentu mudah untuk dianalisis gitu ya. Anggotanya siapa, pemimpinnya siapa, tujuannya apa, asasnya apa gitu dan seterusnya. Oke. Gini Bapak ya, pada kan kita masih dikatakan labil, masih sangat labil gitu Pak, dalam menentukan keputusan atau apa ya, intinya tentang perihal tersebut. Nah, gimana tips untuk menentukan keputusan pada saat kita masih penuh dan IPPN? Tipsnya Bapak? Iya. Jadi pengambilan keputusan sebagaimana kami sampaikan tadi kan bisa ada top down, ada bottom up. Tetapi yang kalau era sekarang itu tagline-nya kan merdeka gitu ya. Kita menuju merdeka gitu. Artinya kita sudah ada kebebasan untuk berorganisasi itu dari sisi menentukan bagaimana langkah-langkah strateginya. Kalau tujuannya udah jelas, sudah patok dari NU sana kan gitu ya. Nah, tapi kita ciptakan suasana organisasi yang menyenangkan, yang sesuai dengan karakter dan juga apa ya istilahnya, periodisasi usia. Jadi kalau memang dari sisi usia, secara psikologi, memang anak-anak di usia remaja itu emosionalnya masih labil gitu. Maka perlu ada keseimbangan. Jadi misalnya kalau di instansi itu kerjanya dipatok sekian jam, ya kita tidak begitu. Kita mungkin bisa lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Ada misalnya menyusun piket dan sebagainya, dan saya kira sekarang lebih mudah lah kalau kita aku sekarang nggak bisa, ini ganti dulu dan sebagainya. Itu kan sekarang mudah, beda dengan dulu gitu ya. Gitu. Kemudian yang terpenting lagi ada open mind antar anggota. Jadi ada apa ya? Mereka terbuka untuk menerima saran, kritik, ide dari orang lain. Itu yang paling penting. Walaupun misalnya dia seorang ketua gitu. Jadi ada open mind sehingga dalam mengambil keputusan itu serasa semuanya ikut memiliki, sehingga ada tanggung jawab. Oh, saya tadi urun rembuk itu, sehingga kalau ini harus berhasil, kalau enggak saya ikut gagal gitu. Tapi kalau oleh seseorang, aku ramelok lapo-lapo kok. Nah itu ada open mind. Kemudian juga kita terbiasa untuk
memberikan improve biar berkembang, baik itu dari sisi mungkin dari koordinasi pemimpin yang lainnya, dari sekretaris, bendahara sesuai tupoksinya tentunya, dan juga dari anggota. Jadi situ biar mereka improve, saran kita, idenya kita tampung, kita musyawarahkan, kalau oke lanjut gitu. Ini Bapak ya, kalau dulu kan zamannya masih kesulitan dalam masalah media dan sebagainya lah, perbedaan yang paling sampai rasakan atau yang paling beda dari zaman dulu dengan sekarang, apalagi di organisasi IPENU atau MWC itu apa Pak? Perbedaan yang paling saya kira kalau sekarang lebih pada tadi kembali kepada komunikasi. Jadi memang ada kelebihannya pertemuan atau musyawarah yang secara offline. Jadi kita perbedaan pendapat itu kecil sekali. Tapi kalau kita walaupun kita Zoom dan sebagainya kendala banyak gitu ya, tetapi waktu bisa lebih kita manfaatkan. Jadi komunikasi yang baik antar anggota, antar pengurus, itu kadang-kadang perlu ditingkatkan. Karena kadang bisa beda persepsi. Kalimat itu kalau dalam bentuk kalimat tulis dengan lisan, verbal dengan tulisan gitu. Kemudian yang kedua waktu ya. Waktu itu memang kita di organisasi NU itu namanya organisasi ya sifatnya kan sosial gitu ya. Jadi mohon maaf kadang kita ya punya waktu itu sudah setelah kita melaksanakan kewajiban otomatis kalau saya itu dinas gitu ya paling ya sore gitu ya, otomatis kita menyesuaikan komposisi dalam artian ya kita rembukan dengan kawan-kawan bagaimana bisa koordinasi itu memaksimalkan SDM yang ada, baik itu kehadiran, usulan dan sebagainya. Cuma ya itu tadi kalau sekarang kan mudah. Besok kita rapat, mohon sekarang di-share usul ini itu. Nah, itu kan sudah jadi rapat dulu, pra-rapat sudah pasti ada gitu. Itu kelebihannya. Kalau dulu kita belum ketemu ya masih orang-orang nggak bisa kita komunikasikan gitu. Nah, kalau sekarang kan agak terbantu ya dengan teknologi dan sebagainya. Dan itu kita mesti kita memanfaatkan. Kita tidak bisa lari dari teknologi kan tidak bisa. Ya, pasti kita memanfaatkan itu untuk kemajuan organisasi gitu. Makanya mungkin sekarang itu secara struktur sebenarnya nggak perlu gemuk, nggak masalah juga sebenarnya. Ya, tetapi kalau memang karakter organisasi kita, itu yang kita rasakan sekarang, kadang kalau nggak ada orangnya, dia nggak ada kegiatan itu. Padahal mestinya kan bisa saja orang itu merangkap, bisa saja. Tapi kita masih ada karakter seperti itu. Jadi misalnya di lembaga ini harus ada koordinatornya juga harus ada. Kalau bisa satu lembaga, satu orang atau satu lembaga lebih dari satu orang. Gitu. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau secara organisasi modern itu kan teamwork itu tidak harus satu item satu orang atau satu item dua orang, tidak juga gitu. Bapak baik Bapak ya. Masalah kepengurusan EWC kan sudah masuk ke zaman media yang sekarang gini ya. Iya. Apa sih kendala Bapak pada waktu memimpin itu Pak? Ada waktunya kan sudah bisa kita manfaatkan sebagai menggunakan media lah. Kendala Bapak kan kebanyakan orang-orang sepuh, itu kan kesulitan pakai handphone dan sebagainya lah. Kendala Bapak pada waktu itu apa aja Bapak? Iya, jadi memang beberapa hal yang boleh dikatakan sebagai kendala dalam kita memimpin, yaitu itu tadi ada beda generasi gitu ya. Tidak harus usia sebenarnya kan tidak harus usia. Cuman memang ada beberapa kawan kita mungkin karena sudah karakternya ya sekedar membaca sekedar sehingga tidak langkah-langkah untuk merespon dengan membuat satu ide atau apa mungkin ada yang kurang. Nah, itu kendalanya mungkin itu. Tapi kalau dari sisi kalau waktu ya memang kadang-kadang kita waktu ada keterbatasan dari masing-masing pengurus. Karena sebagian besar pengurus itu ya istilahnya berperan di kampungnya masing-masing gitu loh. Jadi kebanyakan pengurus NU itu kan berperan di kampungnya masing-masing di daerah asalnya. Jadi kadang itu. Maka kita untuk membagi dan memanage waktu itu yang kadang ada menjadi kendala. Yang kedua itu tadi. Jadi ada respon baik terhadap perkembangan itu masih ada keterbatasan. Walaupun beliau-beliau semuanya kita ada misalnya di grup gitu ya. Nah gitu. Jadi ada kendala itu saya kira. Insya Allah yang lain secara ideologi sudah cukup mapan kita di daerah kita. Cuma kadang-kadang NU itu begini, kalau tidak ada
Gak ada tantangannya itu lemes gitu. Gitu ada tantangannya semangat gitu ya. Kawan-kawan itu di daerah pikiran ada kompetitornya gitu kan, terus semangat gitu. Kadang-kadang ya sudah kita jalan. Nah, maka mungkin perlu ada khususnya dari rekan-rekan kita di PBNU itu perlu terobosan-terobosan. Kita pesankan itu antara lain seperti itu. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan, ada up to date, kemudian membuat mereka enjoy untuk berada atau untuk tinggal di tempat gitu ya. Ya, funny activities gitu ya. Oke. Baik Bapak, ini kan aku meminta suatu kesan dan pesan atau motivasi lah. Karena kepengurusan kita itu habis ini mau konferancap atau mau pergantian ketua gitu lah Pak. Ya, saya meminta pesan kesan Bapak untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kita, utamanya calon pengurus dan penerus dari NU ya ke depan. Kita mesti salah satunya di dalam konferensi itu merubah mindset bahwa konferensi itu yang terpenting sebenarnya bukan ganti ketuanya sopo gitu, tidak gitu. Itu kan hanya satu part dari beberapa part di dalam konferensi. Yang pertama kan kita evaluasi kegiatan kemarin sampai seberapa keberhasilannya. Kalau itu bisa dipacu lebih, ya sudah berhasil ya, dipacu lebih baik lagi ke depan, maka itu acuan untuk maju lagi. Kemudian beberapa program yang belum terlaksana pasti kita analisis faktornya apa, kendalanya apa, ke depan seperti apa. Kalau memang program itu masih cocok, masih match pada next time, pada masa yang akan datang, ya oke kita program lagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa, dibongkar diganti yang baru lagi, tidak masalah. Jadi sebenarnya untuk rekan-rekan kita ini yang sebentar lagi akan melaksanakan konferancap, bahwa sebenarnya program ke depan itu berapa, 2 tahun ya? 2 tahun ke depan tersusun program satu yang tadi itu yang match dengan eranya gitu, era sekarang gitu. Jadi era milenial lah katakanlah begitu ya program itu. Kemudian juga keterlaksanaan waktu yang diperlukan itu sangat-sangat fleksibel. Jadi keterlaksanaannya nanti bisa maksimal. Mohon maaf memang saya dulu termasuk juga pemimpin yang gagal saat jadi ketua penuh gitu. Jadi ada banyak yang banyak program itu kita match-nya kurang sehingga tidak terlaksana. Maka itu menjadi bahan untuk berikutnya. Ya, beberapa program itu apakah ini layak untuk dipertahankan untuk tahun berikutnya ataukah mungkin perlu ya di-del aja, diganti program baru yang match to this time gitu ya, untuk saat sekarang itu. Sedikit ucapan untuk IPNU IPPNU Kecamatan Tembelang Bapak. Ya. Terima kasih. Ini saya tetap nyebut rekan-rekan kita. Kalau saya kumpul ibu IPPNU serasa masih muda lagi. Serasa masih 30 tahun yang lalu. Untuk rekan-rekan kita khususnya ya pengurus IPNU IPPNU anak cabang Tembelang, saya mengucapkan selamat menyongsong konferensi Ancap beberapa bulan lagi ya. Mudah-mudahan ya program yang akan dilaksanakan ke depan itu memenuhi harapan dari anggota, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan juga pada masyarakat, dan jangan lupa bahwa IPNU tetap harus sinergi karena induknya adalah di NU. Jangan sampai ada beberapa di antara kita kemudian ada yang lompat-lompat dan sebagainya. Harus kompak, solid, sukses, semangat dan sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Kesimpulan dari ngopsai kali ini, pertemuan kali ini saya dengan narasumber saya yakni kepemimpinan ialah seseorang yang mampu mempengaruhi anggotanya atau orang lain untuk menuju ke titik yang ditentukan atau visi misi cita-cita yang ditentukan. Dan tugas-tugas seorang ketua ialah komunikator, terus perumus ideologi dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Hasanuddin. Sama-sama. Saya Muhammad Yayu Rafiuddin pamit undur diri. Tetap simak YouTube kita Pelajar NU Tembelang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.